Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Siva Fauzia 2109996 akan mempresentasikan tentang pendidikan berkualitas dari Sustainable Development Goals. Next. Nah, apa sih itu SDGs? SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tengah yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dari planet bumi sekarang hingga yang akan datang. Next. Oke. Lalu tujuan dari SDGs itu sendiri ada 17. Yang pertama itu tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi layak, ketujuh energi bersih dan terjangkau, kelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan, yang kesebelas kota dan komunitas berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim. Lalu ekosistem laut. Yang ke-16 ekosistem daratan. Yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Oke, next. Lalu Sustainable Development Goals 4, yaitu SDGs tentang pendidikan berkualitas. Apa sih itu SDGs 4? SDGs 4 itu bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk kita semua. Ini mencakup akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis, berkualitas, serta akses ke pendidikan tinggi, pelatihan, dan keterampilan profesional. Lalu, di slide berikutnya, siapa yang terlibat dalam mencapai SDGs pendidikan bermutu ini? Semua pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan terlibat, termasuk yaitu pemerintah, terus dari tingkat nasional dan lokal yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan, lalu ada sekolah dan lembaga pendidikan termasuk guru, staf dan siswa, lalu ada organisasi non pemerintahan yang bekerja di bidang pendidikan, lalu masyarakat dan orang tua yang mendukung pendidikan anak-anak mereka, lalu yang terakhir ada sektor swasta yang berinvestasi dalam pendidikan. Lalu next. Nah, kapan sih SDG 4 ini diadopsi dan target pencapaiannya? SDGs 4 ini diadopsi dan target pencapaiannya itu pada September 2015 bersamaan dengan agenda SDGs lainnya dan memiliki target untuk dicapai nanti pada tahun 2030 yang mendatang, yang akan mendatang. Lalu next. Nah, oke. Di mana SDGs 4 ini diterapkan? SDGs 4 ini akan diterapkan secara global di semua negara. Fokus utamanya itu tapi pada negara-negara berkembang dan wilayah yang memiliki akses pendidikan yang terbatas atau berkualitas rendah. Namun juga mencakup semua negara untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Oke, next. Oke, next. Nah, oke. Mengapa SDGs 4 itu sangat penting? SDGs 4 atau yang bisa dibilangnya pendidikan bermutu ini sangat penting karena pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, mempromosikan kesetaraan gender, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan yang baik membantu individu mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Next. Oke, mengapa SDGs 4 itu sangat penting? Pencapaian SDGs 4 ini sangat penting dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk peningkatan akses. Aduh, sorry ya, jaringannya ini agak lemot. Oke, aku ulang ya. Mengapa sih SDGs 4 ini sangat penting? Pencapaian SDGs ini sangat penting dilakukan. Gimana kita lakukannya? Dapat, aduh, kok jadi jaringannya? Oke, sorry ya, kalau agak blur.
Nah, bisa dilihat di slide pencapaian S3S4 ini dapat kita lakukan melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada peningkatan akses, yang yaitu membangun lebih banyak sekolah dan lembaga pendidikan, serta mengurangi hambatan bagi anak-anak untuk bersekolah seperti biaya atau jarak. Lalu yang kedua itu ada kualitas pengajaran. Melatih guru dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas. Lalu yang terakhir ada infrastruktur dan teknologi. Meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk akses internet dan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Oke, next. Nah, kurikulum yang relevan juga mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta memperhatikan keterampilan hidup dan keterampilan abad ke-21. Nah, selanjutnya ada masyarakat dan keluarga. Melibatkan masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkualitas. Oke, next. Next. Oke. Nah, di sini ada analisis demografi SDGs 4. Analisis demografi dalam konteks SDGs 4 atau pendidikan bermutu menyoroti peran yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dua kelompok penting yang perlu diperhatikan adalah ibu rumah tangga dan generasi Z. Masing-masing dengan kontribusi dan tantangan yang unik dalam mendukung pendidikan bermutu. Oke, next. Peran ibu rumah tangga dalam pendidikan bermutu. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu perannya itu dukungan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ibu rumah tangga yang terlibat aktif dalam mendidik anak-anak usia dini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional yang sangat penting sebelum memasuki sekolah formal. Hal ini sesuai dengan target SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Lalu yang berikutnya ada dari pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial. Ibu rumah tangga sering menjadi contoh langsung dalam mengajarkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, etika, tanggung jawab, dan kerjasama yang sangat penting. Untuk pembentukan karakter anak, anak yang memiliki dasar karakter yang kuat cenderung lebih siap dan mampu menjalani pendidikan formal dengan baik. Lalu berikutnya ada dukungan kebutuhan akademis. Ibu rumah tangga juga dapat memberikan perhatian lebih pada kebutuhan anak di rumah, seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau memberikan waktu tambahan untuk mempelajari materi sekolah. Hal ini sangat relevan dalam era digital, di mana ibu rumah tangga dapat mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi secara bijak untuk kegiatan belajar. Oke, next. Next. Oke. Nah, peran Gen Z dalam pendidikan bermutu. Akses dan pemanfaatan teknologi untuk belajar, generasi Z memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan akses informasi yang sangat luas, mereka dapat belajar secara mandiri melalui internet, mengikuti kursus daring, dan menggunakan platform belajar berbasis teknologi. Hal ini membuka akses pada pendidikan berkualitas bagi mereka, termasuk di wilayah yang sebelumnya terbatas dalam hal infrastruktur pendidikan. Oke, nextnya. Kesadaran dan keterlibatan sosial. Banyak anggota generasi Z yang memiliki kesadaran tinggi akan isu-isu sosial, termasuk pendidikan dan ketimpangan akses pendidikan. Mereka sering berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan advokasi pendidikan, menggalang dana, atau bahkan mendirikan komunitas belajar untuk membantu teman-teman mereka yang mengalami kesulitan dalam pendidikan. Peran ini sejalan dengan tujuan SDG 4 untuk menyediakan pendidikan inklusif bagi semua. Lalu next. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, ibu rumah tangga dan generasi Z memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian SDG 4 untuk pendidikan yang berkualitas. Dengan memperkuat peran ibu rumah tangga sebagai pendidikan awal dan mendukung inovasi, serta partisipasi generasi Z, kualitas pendidikan diharapkan bisa terus meningkat. Namun, dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga juga diperlukan agar kedua kelompok ini bisa berkontribusi secara
secara optimal dalam pendidikan berkualitas untuk semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Selamat siang dan sampai bertemu di lain waktu.